Shalom, jumpa lagi dalam program Situmpal Sia 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Semintuan. Hari ini Situmpal akan memberikan tayangan perjalanan pelayanan kami tim Gereja Sahabat Indonesia ke Kalimantan Barat. Video ini dibuat bukan untuk membanggakan atau meninggikan seseorang atau sebuah lembaga, tetapi mau menyampaikan bagaimana pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah terpencil, secara khusus di Kalimantan Barat. Dan ini menjadi gambaran pada kita bagaimana upaya menyatakan Injil kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terpencil. Mari saksikan, namun kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami supaya kami dapat melihat bagaimana karya-Mu kepada anak-anak-Mu yang ada di daerah terpencil, dan bagaimana Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu yang setia melayani di daerah-daerah terpencil. Dan kiranya kami semua dikuatkan dan diteguhkan, dan kami juga belajar untuk ikut serta di dalam pelayanan bagi saudara-saudara yang ada di daerah-daerah terpencil. Dalam nama Yesus, amin. Perjalanan tim Gereja Sahabat Indonesia dimulai dari kami berangkat dari Bandara Insinyur Soekarno ke Bandara di Pontianak tanggal 13. Dan inilah perjalanan kami. Masih, ini harus naik lagi. Saya harus jalan kaki. Ini jam berapa ya? Luar biasa. Jalan kaki lagi nih. Jalan kaki naik. Kasihan driver. Driver, saya harus jalan kaki. Sudah lebih berapa kilometer nih? 15 kilometer. Kayaknya jalan begini terus. Oke. Ya. Ini harus lewati jembatan kayu. Karena lumpur. Dia harus naik ke atas. Kalau saya jalan kaki, nyeker boy. Saya harus bantu. Bu, naik saja terus. Naik terus saja. Beta jalan saja. Tunggu. Tunggu, beta bantu dorong. Karena semalam hujan deras, lumpurnya lebih. Sampai di Kampung Ayut. Ini gereja. Ini belum ada ini, Pak. Hamba Tuhan melayani di sini luar biasa. Di tengah-tengah kebun sawit ada perkampungan ini, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan, kiranya nama Tuhan terus diberitakan.
Ya, ini jembatan Tarap. Sabar, berhenti dulu. Kita foto dulu. Foto dulu. Kita di ujung sana aja. Oh, di mana? Dia mau lihat kapal tuh, perahu. Ya, itulah gambaran tantangan yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah. Dan itu hanya salah satu tantangan, yaitu tantangan alam atau tantangan kondisi medan yang harus mereka lewati untuk mereka bisa melayani di daerah-daerah tempat terpencil, di tempat mereka melayani. Dan bukan hanya itu saja tantangan mereka, ada tantangan budaya yang begitu kuat di sana. Kemudian ada tantangan okultisme, di dukunan, praktek-praktek perdukunan masih banyak di sana. Ada juga tantangan di mana jemaat belum punya pengertian untuk memberi bagi pelayanan, memberi bagi hamba Tuhan. Makanya kadang-kadang rekan saya dari jamur di hutan, dia harus cari ular di hutan untuk tambahan untuk makanan dia. Ngojek juga kadang-kadang, ngojek untuk mendapatkan tambahan uang. Jadi itu tantangan bagi mereka. Jadi ada banyak tantangan yang dihadapi. Saya tidak mengatakan juga bahwa mereka yang di daerah itu pelayanannya lebih murni, lebih sulit dari yang di kota. Tidak juga. Karena baik di kota maupun di daerah itu memiliki tantangannya tersendiri, memiliki permasalahannya sendiri. Dan di kota biasanya itu hamba-hamba Tuhan berhubungan dengan regulasi, berhubungan dengan aturan-aturan. Mungkin di kota itu ya berusaha untuk bagaimana menegakkan aturan-aturan sinode atau aturan-aturan gereja. Itu juga penting sekali supaya perlu ada yang menjaga ajaran dari sebuah sinode. Perlu ada kerjasama antara yang ada di daerah dan yang ada di kota. Perlu ada jalinan kerjasama demi untuk pemberitaan Injil, demi nama Yesus terus dinyatakan kepada orang lain. Dan ya mungkin kita bisa terlibat, mungkin kita tidak pergi ke sana, tapi kita bisa terlibat dalam doa dan juga terlibat di dalam dana atau biaya bagi pelayanan di daerah-daerah. Jangan kita menutup hati dan menutup mata, menutup dompet kita untuk sama-sama membantu saudara-saudara kita demi pemberitaan Injil. Seperti apa yang Paulus katakan dalam Roma pasal 10, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, di sana dikatakan bahwa sebab barang siapa yang bersyukur kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengarkan tentang Yesus, tentang Dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang pergi memberitakan? Karena itu Rasul Paulus menutup dengan sebuah kalimat yang indah. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mereka yang ada di daerah, mereka datang untuk memberitakan kabar baik bagi saudara-saudara kita di daerah. Namun, walaupun mungkin kita yang di kota tidak ikut pergi, namun kita bisa dengan bantuan kita, dengan dana kita, memperlancar pemberitaan Injil hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah. Karena itu, mari kita saling bersama-sama menyatakan Injil, walaupun mungkin hanya di balik layar melalui dana kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita terus bekerja sama, membantu untuk memberitakan nama Yesus, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.